dari mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah guys, di sini kami akan memaparkan tugas akhir semester kami akuntansi keuangan menengah 2. Nah, kami di sini ingin memaparkan materi tentang imbalan kerja. Akuntansi keuangan menengah 2 semester ini kami diajar oleh Bapak Muhammad Farhan STMSI dan Ibu Rina Chandra Kirana. Untuk teman-teman, sebelum kami memaparkan video tentang imbalan kerja, kami ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lulu Aulia Lukiana. Saya Febri Fitria. Perkenalkan, nama saya Indri Tias. Saya Yunda Wia. Saya Dewi Juasa. Saya Dita Anggraini. Saya Eka Melina. Dan ada satu lagi teman kami yaitu Muhammad Dinda. Dia berhalangan hadir dalam pembuatan video ini karena sedang menjalankan ibadah umroh. Untuk itu kami mohon bantuannya dari teman-teman sekalian. Apabila menonton video kami ini, kami mohon like, share, dan komen apabila ada saran dan kritiknya. Ruang lingkup imbalan kerja. Adapun jenis-jenis imbalan kerja adalah imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Imbalan kerja jenis ini tidak mencakup pesangon. Imbalan kerja jangka pendek pada umumnya mencakup gaji, upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, bagi laba dan bonus, atau imbalan lainnya seperti rumah dan kendaraan dinas. Berikut ini adalah kasus cuti berimbalan. PT Hari Tua memiliki 20 orang karyawan di mana setiap karyawan berhak atas 6 hari cuti berimbalan dalam 1 tahun. Setiap karyawan yang cuti akan mendapatkan imbalan sebesar 500.000 per hari. Pada tahun 2015, 15 karyawan sudah mengambil penuh hak cuti berimbalan, sedangkan 5 karyawan baru mengambil 4 hari. Jika cuti berimbalan tersebut tidak dapat diakumulasikan, maka pada tahun 2015, PT Hari Tua akan mengakui beban sebesar 55 juta rupiah, yaitu 15 karyawan dikali 6 hari sama dengan 90 hari, 5 karyawan dikali 4 hari sama dengan 20 hari, dan jumlah harinya ialah 110 hari, di mana beban perharinya ialah 500.000 yang jika dikalikan dengan 110 hari akan menghasilkan beban sebesar 55 juta rupiah. Berikut adalah jurnal yang dicatat PT Hari Tua tahun 2015. Beban imbalan kerja, cuti berimbalan 55 juta pada debit dan kas 55 juta pada kredit. Jika cuti berimbalan tersebut dapat diakumulasikan, maka pada tahun 2015, PT Hari Tua akan mengakui tambahan beban dan liabilitas sebesar 5 juta, di mana 5 dikali 2 hari dikali 500.000, sehingga beban yang diakui tahun 2015 menjadi 60 juta rupiah. Pesangon. Pesangon adalah imbalan yang terutang akibat PKK atau pemutusan kontrak kerja, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan, ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan atau sukarela. Pembayaran pesangon harus dalam bentuk tunai, kecuali karyawan menyetujui dalam bentuk non-tunai. Berikut contoh soal dengan kasus pesangon. Pada pertengahan tahun 2015, PT Hari Tua memutuskan melakukan pemutusan kontrak kerja atas 10 orang karyawannya
dengan jumlah pesangon keseluruhan senilai 500 juta rupiah. Selain itu, PT Hari Tua juga menawarkan kepada 5 karyawan lainnya untuk berhenti secara sukarela. Setiap karyawan yang menerima secara sukarela akan mendapatkan pesangon masing-masing 60 juta rupiah. Pemutusan kontrak kerja direncanakan efektif akan dilakukan awal tahun 2016. Jika seandainya PT Hari Tua tidak mungkin lagi membatalkan penawaran pemutusan kontrak kerja tersebut, maka pada akhir tahun 2015 PT Hari Tua harus mengakui beban walaupun pembayaran pesangon belum direalisasi. Untuk pemutusan kontrak kerja secara sukarela, PT Hari Tua mengestimasi 2 dari 5 karyawan akan menerima tawaran pemutusan kontrak kerjanya. Jumlah beban yang harus diakui PT Hari Tua tahun 2015 adalah pesangon untuk 10 karyawan yang diberhentikan sebesar 500 juta, pesangon 2 karyawan yang diberhentikan secara sukarela, di mana perseorangannya akan menerima 60 juta rupiah, yaitu jadi 120 juta rupiah, dan jumlah pesangonnya menjadi 620 juta rupiah. Oleh karena realisasi dari pesangon pemutusan kontrak kerja seluruhnya baru terjadi pada tahun 2016, sedangkan keputusan sudah dibuat pada tahun 2015, maka PT Hari Tua harus mengakui seluruh beban tersebut sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan 2015 dengan jurnal sebagai berikut. Beban imbalan kerja pesangon didebit sebesar 620 juta rupiah. Provisi dikredit sebesar 620 juta rupiah. Jika sudah ada sebagian pesangon yang sudah terrealisasi tahun 2015, maka liabilitas yang diakui telah dikurangi jumlah yang telah dibayar pada tahun 2016 ketika terjadi realisasi, maka PT Hari Tua akan membuat jurnal sebagai berikut. Provisi didebit sebesar 620 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 620 juta rupiah. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Program imbalan pasca kerja terdiri dari 2 jenis, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. Berikut ini adalah tabel perbandingan program iuran pasti dengan program imbalan pasti. Imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja atau selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah berikut. 1. Biaya jasa. 2. Biaya bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto. 3. Pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Nilai neto tersebut diakui dalam laba rugi, kecuali jika terdapat SAK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan like video kita. Semoga video tentang imbalan kerja ini dapat bermanfaat buat kita. Terima kasih buat Pak Farhan dan Ibu Rina atas ilmunya selama 1 semester ini. Ilmu yang diajarkan tentang akuntansi keuangan menengah 2 sangat bermanfaat bagi kami, dan semoga apa yang diajarin sama Bu Rina sama Pak Farhan di UAS nanti bisa kami jawab, terus kami dapat maksimal A, minimal B, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa akuntansi jurusan kami teman-teman yang udah nonton dan like video kita. Kan? Iya, dibarakin dulu. Iya, makanya Ngomongnya apa? Terima kasih. Gini,